Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Kirana Windiasari, absen 16 dari kelas 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang partenogenesis. Partenogenesis adalah salah satu reproduksi aseksual yang sering disebut sebagai virgin birth. Partenogenesis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu parthenos yang berarti perawan dan genesis yang berarti asal, sehingga partenogenesis sering disebut sebagai kelahiran perawan. Partenogenesis hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Reproduksi dengan cara partenogenesis tidak membutuhkan pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan, sehingga dapat disimpulkan bahwa betina dapat mempunyai anak walaupun tidak pernah kawin dengan pejantan. Pada partenogenesis, terjadi dua macam proses mengganti materi genetik jantan, yaitu apoknixis dan automixis. Partenogenesis apoknixis adalah saat sel kelamin betina bermitosis menghasilkan dua sel diploid tanpa pernah adanya meiosis, sehingga sel-sel tersebut memiliki materi genetik yang lengkap untuk berkembang menjadi embrio. Partenogenesis apoknixis sering disebut sebagai kelahiran klon, karena tanpa adanya meiosis ataupun peleburan gamet membuat apoknixis menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya. Sedangkan partenogenesis automixis yaitu sel induk berupa haploid atau hanya memiliki setengah kromosom yang dibutuhkan untuk membentuk embrio. Sel telur mengalami meiosis dan terbentuklah sel kecil bernama badan kutub. Sel telur dengan setengah kromosom tersebut kemudian bergabung dengan badan kutub. Penggabungan ini menyebabkan kekosongan materi genetik jantan terpenuhi dan embrio dapat berkembang. Tetapi pada proses automixis ini tidak dapat menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya, karena dalam proses meiosis materi genetik dari sel telur telah dirombak. Partenogenesis dapat dialami oleh hewan dan tumbuhan. Pada hewan invertebrata yang mengalami partenogenesis yaitu kutu daun, kutu air, lebah, dan semut. Sedangkan pada hewan vertebrata yang mengalami partenogenesis, contohnya ikan pada hiu zebra, amfibi pada katak air, reptil pada komodo, dan burung pada kalkun. Bentuk reproduksi seksual yang berkaitan dengan partenogenesis tetapi membutuhkan sel sperma adalah gynogenesis dan hibridogenesis. Reproduksi seksual pada lebah terjadi antara lebah ratu dengan lebah pejantan. Lebah ratu memiliki sel dengan jumlah kromosom 32, sedangkan pada lebah pejantan memiliki sel dengan jumlah kromosom 16. Pada lebah ratu, sel akan membelah secara meiosis menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan jumlah kromosom 16, sedangkan pada lebah jantan akan membelah secara mitosis dan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan jumlah kromosom 16. Kemudian, sel telur akan dibuahi oleh sel sperma dan menghasilkan zigot. Zigot hasil reproduksi ini mempunyai kromosom dengan jumlah 32 yang akan menghasilkan lebah ratu atau lebah pejantan yang bersifat fertil. Pada proses partenogenesis, sel telur akan membentuk individu baru dan akan menghasilkan lebah betina dan lebah jantan yang akan berperan sebagai lebah pekerja. Lebah pekerja betina bersifat steril, sedangkan lebah pekerja jantan bersifat fertil. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.